Hai, perkenalkan nama saya Romika Yohana Nababan dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai dasar-dasar pengauditan untuk memenuhi ujian akhir semester di semester 6 saat ini. Yuk belajar dasar-dasar pengauditan. Ada beberapa hal yang penting nih mengenai dasar-dasar pengauditan. Apa aja itu? Mari kita bahas bersama. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi. Hubungan antara akuntansi dan auditing yaitu terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses accounting, dengan mana laporan keuangan yang disiapkan dan audit atas laporan keuangan historis. Metodologi accounting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasi, dan diiktisarkan ke catatan accounting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan accounting. Tujuan utama accounting yaitu mengkomunikasikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, accounting adalah proses yang kreatif loh. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Untuk jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Contoh dari jasa atestasi adalah audit, review, dan kompilasi. Jasa non-atestasi merupakan jasa yang dimana sang akuntan publik tidak memberikan opini, ringkasan mengenai temuan keyakinan negatif, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Contoh dari jasa non-atestasi adalah internal audit, desain internal control, dan perpajakan. Nah, soal yang ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jadi, opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan juga lengkap. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dan konsisten, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitasnya, kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atas dasar akuntansi yang digunakan, auditor ingin menekankan suatu hal. Pada soal yang keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Pada soal yang kelima,
Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Standar audit 200 mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara khusus, SA 200 menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. SA 200 menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SA serta mengatur ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang berlaku untuk mematuhi SA. Untuk selanjutnya, auditor independen disebut sebagai auditor. SA mengharuskan auditor memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan melaksanakan audit, diantaranya mencakup: yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material melalui perancangan dan penerapan respons yang tepat terhadap risiko yang dinilai. Yang ketiga, merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Soal yang keenam, tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menerapkan pengendalian internal yang memadai, dan membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab auditor. Menurut SA 200 atau para A2 menyatakan bahwa suatu audit berdasarkan SA dilaksanakan dengan premis bahwa manajemen dan jika relevan pihak yang satu bertanggung jawab atas tata kelola mengakui dan memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab, yaitu A. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan. B. Menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang diperoleh manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan C. Menyediakan hal-hal di bawah ini sebagai auditor. Yang pertama, akses ke seluruh informasi yang disadari oleh manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan akuntansi dan hal-hal lain. Yang kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dan manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk tujuan audit. Untuk soal yang ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi ini adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi ini mencakup independensi dalam pemikiran, artinya independensi yang ada dalam diri auditor. Kemudian ada independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan adalah pertimbangan pihak lain, pihak ketiga di luar auditor dan klien. Apakah auditor itu memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Auditor harus memiliki independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Tidak boleh ada yang diabaikan ya. Nah, soal yang ke-8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat melakukan perencanaan yaitu yang pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan atau penugasan audit dengan baik sehingga perikatan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memfasilitasi arah dan supervise atas anggota tim perikatan atau tim audit dan penekanan atas pekerjaan mereka. Yang kelima, membantu jika efisiensi dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, komponen, dan vokal. Untuk tahapan perencanaan audit yaitu yang pertama,
penerimaan klien, dan pembuatan rencana awal audit. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren. Keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedelapan, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Pada soal yang kesembilan, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit yang menjadi meningkat. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Cara yang pertama yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. Cara yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Tanggung jawab manajemen terhadap pengendalian internal adalah menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitasnya, sedangkan tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal adalah memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ke-10, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur audit terdiri dari 1. Prosedur penilaian risiko. Yang kedua, prosedur audit lanjutan yang terdiri atas pengujian pengendalian ketika telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti dan oleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri, dipengaruhi oleh sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh, termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharaannya jika relevan. Oleh karena itu, generalisasi mengenai keandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung pada beberapa pengecualian penting. Bahkan, ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, mungkin terdapat keadaan yang dapat mempengaruhi keandalannya. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari sumber luar yang independen dapat menjadi tidak andal jika sumbernya tidak memiliki pengetahuan memadai atau tidak adanya objektivitas pakar manajemen. Meskipun diakui ada pengecualian penggeneralisasi tentang keandalan bukti audit. Soal yang ke-11, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Materialitas kemudian menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit yang ia butuhkan. Kecukupan bukti audit tersebut akan sangat mempengaruhi besarnya potensi kesalahan dalam membuat kesimpulan atas penyajian laporan keuangan audit. Potensi kesalahan tersebutlah yang digambarkan sebagai risiko audit. Risiko audit itu sendiri merupakan risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ilustrasi tentang bagaimana hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika menginginkan risiko audit konstan, sedangkan tingkat materialitas dikurangi, maka bukti audit harus ditambah atau diperbanyak. Yang kedua, jika mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit akan meningkat. Yang ketiga, jika menginginkan risiko audit berkurang atau rendah, maka ada beberapa alternatif, diantaranya yang pertama menaikkan tingkat materialitas dan mempertahankan jumlah bukti audit. Yang kedua menambah jumlah bukti audit dan mempertahankan tingkat materialitas, atau yang ketiga meningkatkan jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Soal ke-12, jelaskan kaitan level risiko, pengendalian,
level risiko terdeteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Di sini, saya sudah menampilkan gambar untuk mempermudah kawan-kawan sekalian melihat kaitan level risiko pengendalian, level risiko terdeteksi, dan pengujian pengendalian serta pengujian substantif. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa risiko besaran maksimum, maka risiko deteksinya sangat rendah. Apabila risiko besarannya tinggi, maka risiko deteksinya rendah. Apabila risiko pengendaliannya sedang, maka risiko deteksinya juga sedang. Apabila risiko pengendaliannya rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Soal ke-13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi, dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Nah, itu dia beberapa hal mengenai dasar-dasar pengauditan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Have a nice day and see you.